Nah, setelah kita sudah bikin nih semua tabel yang diperlukan, sama sudah bikin modulnya juga, udah tahu nih bentukan ERD-nya seperti apa, maka sekarang kita akan coba menyusun pembuatan form untuk aplikasi penggajian. Nah, tanpa panjang lebar nih, kita langsung aja ke pembuatan formnya ya. Jadi ada beberapa form pendukung yang kita sudah persiapkan nih untuk aplikasi ini, yaitu ada form entry jabatan, terus ada form entry karyawan, form entry rekap absen, form entry gaji, terus ada juga form dialog pencetakan, sama ada menu utama. Gimana sih cara buatnya supaya dia seperti ini nih visualnya. Jadi kalian bisa ke menu create, kalian pilih from design. Nah, mungkin di awal di akses kalian mungkin masih ada garis-garisnya ya. Terus gimana sih cara untuk ngilangin garis-garisnya itu? Kalian bisa aktifin menu gridnya atau matiin gridnya. Misalkan awal seperti ini nih ya teman-teman ya. Kalian bisa matikan garis-garisnya. Setelah itu kalian pencet lagi nih ke kanan, kalian aktifkan from header-nya atau footer-nya yang akan seperti ini nih, sama tag ini teman-teman. Habis itu sekarang kita mulai atur nih, atur properties from-nya, yang dimana kalian bisa buka property sheet-nya dari sini maupun dari sini, tapi lebih simpelnya di sini. Kalau udah kayak gini, baru kita nih masukin nih kalimat-kalimat dari sininya nih, ada yang namanya entry jabatan nih. Tapi sebelum itu moto kita itu jangan lupa untuk selalu di save supaya tidak terjadinya error atau tiba-tiba hilang filenya atau formnya. Jadi selalu pastikan untuk selalu Ctrl S. Nah, di sini bakal keluar kayak gini. Misalkan kita mau kasih nama sesuai dengan yang bakal kita bikin nih, entry jabatan. Nah, dia akan muncul sendiri nih di sini nih, otomatis dia akan muncul. Nah, gimana sih cara untuk pembuatan dari kalimat-kalimat ini, yang dimana dia bakal pakai dari from design di sini nih. Dia menggunakan label, dan kalian bisa klik di sini, baru kalian ketik entry jabatan. Kalau udah, kalian bisa klik lagi. Kan ini kecil banget ya, kalian bisa banget atur di menu format. Kalian mau menggunakan font misalkan Comic Sans. Nah, ini bakal ubah. Ukurannya juga kalian bisa ubah nih sesuai dengan ininya. Terus kok ketutup, gak usah takut, kalian tinggal atur ininya, settingannya, dan kayak gini. Nah, gimana sih supaya logo ataupun foto itu ada di sini? Caranya kalian tinggal klik di background. Waduh, ada apa nih? Apa ini, Katari? Aduh, jangan saplok ya sama ini, karena ini bakal kepake juga kok, tapi nanti. Untuk sekarang kita fokus ke entry jabatan dulu ya teman-teman. Nah, di sini kan udah ada nih logo yang udah kita pakai. Terus gimana sih bisa muncul di sini? Kalian tinggal klik browser, terus kalian cari file yang kalian simpan atau foto dokumen yang kalian simpan. Kalau udah, bisa kalian klik OK atau open. Nah, karena di sini udah ada, kalian bisa lagi nih buka ke from design-nya. Kalian bisa klik apapun di sini, tapi kita coba pakai label. Kalian klik ini aja, terus kalian buka ini insert image-nya, baru kalian klik sampai muncul tanda foto kayak gini, dan kalian bisa klik ini. Nah, di sini kan gede banget nih, kalian bisa banget nih aturnya nih sampai ketemu titik ujung dari si foto itu. Bisa kecilin, kalian bisa atur. Tapi kalau kayak gini kalau terlalu lama ya. Ya, berarti kalian juga bisa atur fotonya lewat property sheet ya teman-teman, yang ada di kanan. Bisa atur panjangnya berapa, terus lebarnya mau berapa gitu. Di bagian ini ya.
Iya betul. Nah, jangan lupa nih untuk selalu diatur juga nih menu ininya supaya nggak terlalu makan banyak tempat. Sekalian atur gimana biar nggak berdempetan, atau misalkan ini masih kurang, kalian bisa balik lagi ke format. Nah, untuk backgroundnya misalkan kalian nggak mau nih warna biru kayak gini, kalian juga bisa ganti lagi. Kalian klik from header-nya, kalian bisa klik ke back color ini. Dan di sini tuh banyak banget warnanya, dan yang saya bilang kalau kalian mau warna lain dan tidak ada di sini, kalian bisa pakai kode. Misalkan kita ke warna orange. Nah, setelah kalian sudah atur nih untuk di bagian form header tentang teksnya sama pengaturan logonya juga. Nah, sekarang kita mau atur dulu nih settingan untuk di formnya. Caranya itu kalian klik yang di luar formnya, teman-teman. Pokoknya di atas ini kan masih ada tulisan label, atau kalian bisa pilih di sini klik ininya yang ada tanda panah ke bawah, terus kalian setting untuk di form. Kita atur dulu nih settingan untuk formnya. Caranya kita pilih untuk record source-nya itu tabel jabatan. Lalu untuk captionnya itu pakai yang entry jabatan atau bebas, karena itu cuma nama aja. Nah, untuk pop-up-nya itu pakainya yes. Nah, untuk menampilkan formnya dalam bentuk pop-up, teman-teman, dalam bentuk pop-up window yang berada di atas window lain. Nah, untuk default view-nya pilih yang single form, auto center-nya yes, karena untuk menampilkan form tengah nih, form tengah layar secara otomatis. Nah, untuk border style-nya bisa pilih yang dialog. Lalu untuk record selector-nya no. Nah, untuk navigation buttons-nya itu tetap yes, sama untuk scroll bar-nya pilih yang neither. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa atur di detailnya, karena kan formnya sudah diatur nih settingannya. Nah, cara untuk detailnya nggak kosong-kosong banget, maka kalian bisa ke menu add existing fields yang ada di atas. Nah, bakal muncul nih otomatis seperti ini. Kalau misalnya tadi di kalian tidak muncul otomatis seperti ini, maka ada yang salah di settingan property sheet-nya, teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk cek itu ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik aja nih bagian yang di sini tuh 2 kali, dan dia bakal muncul di sini. Nah, semuanya klik ya biar dia keluar dan sampai ke kelima-limanya. Ketika kita semua udah ngambil tabel-tabel seperti ini, kalau kalian mau atur jaraknya bisa banget. Cuma kan kalau misalkan kita sini yang sebelah itu bakal ngikut kan, teman-teman. Jadi kalian cukup klik yang di pojok kiri warna hitam aja, lalu kalian geser di sini di sebelah kiri, atur jarak dan itunya biar nggak berhimpitan. Ini mungkin agak susah ya teman-teman ngatur ininya, karena kita narik database dari tabel berikutnya, dari tabel sebelumnya, jadi dia tetap bisa kalau jadi digabungin. Jadi mau nggak mau kita harus rapiin satu lagi. Nah, kalau misalnya sekiranya udah menurut kalian jaraknya tidak terlalu berdempetan atau macamnya, oh maaf ini masih belum nih, berarti harus ke kanan lagi semuanya. Pokoknya harus sesuai teksnya. Bentar ya teman-teman, kita rapihin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal masuk ke pengaturan untuk buttonnya, teman-teman. Jadi nanti di formnya ada button add, ada button
delete-nya juga sama button untuk close-nya. Berarti kalau misalkan udah kayak gini, berarti kita nambahin ininya ya Kak, Menin. Iya betul. Nah, caranya untuk buat button seperti itu, kalian bisa cari button di antara text box atau label tadi teman-teman. Nah, kalau udah masuk ke seperti ini, nah kita bikin button add-nya dulu ya. Untuk button add-nya itu kita bisa pilih kategorinya record operation. Lalu untuk action-nya, nah action-nya tetap add new record ya, baru bisa next. Habis itu kita ke text. Nah, kalian bisa buat nama buttonnya misal add aja, atau kalau mau kayak begini juga boleh, baru klik next. Nah, itu kita bikin nama untuk buttonnya biar bisa diedit gitu di property sheet. Caranya kalian bisa kasih nama cmd add. oh nggak boleh di spasi ya? Ya, tidak boleh spasi. Nah, habis itu finish. Nah, nanti akan muncul button seperti ini. Tapi ini belum di setting ya, baru tampilannya doang. Belum bisa dijalankan ya teman-teman. Jadi karena kita udah bikin button add, kita berarti bikin button delete dan button close. Caranya juga sama teman-teman, kalian tinggal tambahin aja di from design-nya, kalian pilih record operation, dan ini caranya sama yang sebelumnya nih, cuma tag-nya aja sih yang diganti. Kita tulis next, di sininya kita cmd delete, kita klik finish. Nah, udah deh sama nih kayak yang add, tinggal diatur aja nih posisinya biar sejajar ataupun sama panjangnya tuh sama. Nah, terakhir kita buat button box-nya, caranya juga sama. Kalian cmd close. Nah, udah. Untuk posisinya kalian bebas nih, mau taruh di bawah, mau di atas, atau misalkan tombol add-nya mau dipindahin ke sini, tombol close-nya mau pindahin sebelah mana, pokoknya nggak sejajar ini nggak apa-apa nih. Habis itu Bisa diedit nggak buttonnya kak? Buttonnya warna lain. kalau buttonnya tuh bisa banget di back color. Tempatnya sama sih, di back color aja, terus kalian ganti aja di slide. Mau sama dengan yang atas boleh, mau yang beda juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah, untuk garisnya ini belum kita ubah nih teman-teman. Untuk ganti garisnya untuk menyesuaikan dengan garis back colornya juga sama, tapi dia ada di border color. Nah, dia bakal ikutin nih warna yang sebelumnya nih. Udah deh. Nah, ini setelah semuanya udah dibuat, buttonnya apa mau diuji coba Kak Tari? Oh iya, kita uji coba dulu ya teman-teman. Caranya kalian klik 2 kali from ini, dan dia bakal muncul seperti ini teman-teman. Dia akan otomatis keisi yang dimana ini tuh dia narik dari tabel yang udah kita buat nih teman-teman, di tabel jabatan itu yang sebelumnya kita udah buat. Nah, kalau misalkan kita mau nambah kayak gimana, sebelumnya kita cek dulu ya apakah udah sama. Kalau misalkan kayak gini nih berarti mungkin kalian bisa narik nih untuk diatur lagi nih teman-teman. Nah, kita kan buat sampai CB07 ya teman-teman. Nah, untuk cara namainnya gimana? Kalian bisa klik add. Apakah itu sudah berfungsi? Ternyata sudah berfungsi nih teman-teman. Coba kita
isi secara acak ya. Misalkan di sini JB08 dengan jabatannya sekretaris. Ya. Uang makannya kita nolin dulu untuk kita coba di tesnya. Nah, kalau misalkan ternyata sekretaris tuh mau dihapus, coba kita klik delete ya, apakah sudah berfungsi apa belum. Ternyata sudah berfungsi nih teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, kalau kalian mau hapus recordnya, tinggal klik yes. Nah, ada klik. Nah, ternyata fungsi button close-nya belum berfungsi nih teman-teman. Jadi kita harus cek lagi nih, buka lagi nih design view settingan dari entry jabatannya. Tapi sebelum itu, untuk delete, berarti karena settingan button S dan delete sudah berhasil dan bermasalahnya jadi close. Coba kita lihat lagi di settingan close ya teman-teman. Kita buka all. Lalu di menu all-nya itu gak perlu ada yang diubah ya teman-teman. Mungkin kalian mau diubah di kursor helm jadi hyperlink hand, dan backstyle-nya juga kalian mau jadi transparan tuh gak apa-apa banget. Cuman di sini kita mau ngecek di close-nya kenapa close itu belum berfungsi, yang dimana harusnya tombol close itu tuh langsung menutup sendirinya nih teman-teman. Jadi kita bisa buka cek ke menu event dan dia menggunakan embed makro. Kalian klik titik 3 dan dia bakal sama nih kayak menu add, yang dimana dia akan keluar seperti ini. Dan ternyata di sini masih kosong nih, jadi kita bisa isi di go to record-nya. Oh, on error kosong aja. Berarti bisa langsung dihapus aja ya kayak? Kita masuk ke go to record-nya. Go to record itu rupanya tidak dipakai di button close ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik close aja di sebelah kanan. Terus untuk if dibiarkan dulu ya teman-teman. Jadi kita tambahin dulu nih perintahnya, bisa di tambah plus ini. Namanya itu adalah close window. Nah, jadi untuk tipe objeknya pilih yang form. Terus nama objeknya form entry jabatan. Terus save-nya itu pakainya yang prompt. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa save to close. Oke, coba kita uji coba lagi ya teman-teman, apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, karena kita tadi button add dan delete sudah berfungsi, maka kita uji coba nih close-nya berfungsi juga atau tidak. Dan dia akan menutup sendiri teman-teman, dan berhasil. Nah teman-teman, kan tadi untuk button delete sudah bisa digunakan nih. Cuma bagi kalian yang ingin ganti pesan menghapus recordnya, kalimatnya itu kayak you are about to delete one record bla bla bla. Nah, kalau kalian ingin ganti itu, kalian bisa ke property sheet, lalu di sininya kalian pilih yang form. Nah, habis itu kalian tinggal cari nih yang before deal confirm. Nah, habis itu kalian pilih yang event procedure. Nah, lalu kalian bisa